Kita bicara sedikit tentang kejatuhan di Kejadian pasal 3, tetapi pasal 4 itu tentang apa? Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 15 dulu sekali lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi ini adalah tandingan antara dua keturunan, kan? Keturunanku dan keturunanmu. Lalu dibilang antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan setelah itu Adam memperanaki dua anak putra, Kain dan Habel. Dan ini adalah dua anak atau dua benih atau keturunan yang kita lihat. Dan di 1 Yohanes pasal 3 juga bicara mengenai Kain. Bagaimana daripada awal Kain itu dari si iblis. Dan Adam dan Hawa makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan hasil dari itu apa yang keluar dari diri kita adalah baik dan jahat. Dua-duanya. Kadang baik dan jahat masuk ke dalam kita, tetapi kita tidak tahu caranya untuk membedakan baik dan jahat. Kita pikir hal itu baik, tetapi tidak selalu di mata Tuhan. Ingat kan waktu perempuan lagi ambil buah, setelah bicara kepada si ular, setelah mendengar apa yang si ular katakan, yang melawan firman Tuhan, dia menerima perkataan si ular, dan saat perkataan ular itu masuk ke dalam dia dan berdiam di dalam takhta hatinya, dia melihat pohon itu. Pohonnya ada di tengah-tengah Taman Eden, dan Alkitab tidak sebut, tapi saya yakin dia udah pernah lihat pohon itu sebelumnya, karena ada di titik tengah kan. Dia lihat atau tidak, itu tidak ada perbedaannya, tetapi waktu dia lihat itu pohonnya kelihatannya apa? Baik kelihatannya. Untuk dilihat kan, baik kelihatannya, baik menurut siapa? Dalam 6 hari penciptaan, Tuhan mencipta dan Tuhan lihat itu adalah baik. Di mata siapa? Mata Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang itu sangat baik. Tapi kali ini, Hawa melihat dan itu kelihatannya baik kepada mata dia sendiri. Kelihatannya melihat pohon itu baik untuk dimakan, sedap, kelihatannya menarik hati. Menarik hati ke siapa? Ke dia, untuk membuat diri dia. Karena memberi pengertian kan. Amsal 18 beritahu kepada kita, pohon kehidupan adalah hikmat bagi dia yang memiliki keinginan hati dia. Jadi bagi Hawa ini seperti pohon yang salah, seperti kebenaran yang salah, Injil yang salah. Maka kita harus melatih dan belajar untuk bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan Tuhan. Dan itu kita sebut sebagai firman kebenaran. Ibrani pasal 5 ayat 10 bicara mengenai tentang ini. Ibrani 5 ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkizedek. Lalu ayat 11 dikatakan, tentang hal itu, bicara tentang Melkizedek, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ini mirip gak dengan apa yang Yesus katakan? Yesus bilang, aku ada lebih banyak untuk yang saya ingin katakan kepadamu, tapi kamu tidak bisa menanggungnya. Ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera
yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi firman kebenaran akan melatih kita untuk bisa membedakan baik dan jahat. Ini seperti resep obat kepada racun yang diberikan kepada kita. Kita tidak bisa tanpa tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan, kita tidak bisa membedakan apa yang baik dan jahat. Itu masalah dunia ini sekarang. Semua orang berseru dan memaksakan apa yang menurut mereka itu baik. Mereka sampai berdebat dari pandangan manusia, dari pandangan yang berdosa. Dan orang-orang menerima argumentasi itu dan mengikutinya. Tapi kalau di mata Tuhan bagaimana? Itu kan pertanyaan yang penting. Jadi kembali kepada dua keturunan atau dua benih, Kain membunuh Habel. Kita udah tahu itu kan? Jadi pengganti untuk Habel Tuhan berikan Set. Jadi Set, Enos, kita sudah belajar. Dan setelah itu kita lihat ada Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai Yesus. Dan silsilah ini dikenal untuk menyembah Tuhan. Kita sudah baca di zamannya Enos, mereka mulai memanggil nama Tuhan. Tetapi mari kita pikirkan mengenai silsilah Kain. Silsilah Kain itu seperti apa? Mari kita buka Kejadian pasal 4 ayat 17. Ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok. Ini adalah Henok yang beda ya dari Kejadian pasal 5. Menurut nama anaknya, bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Ini Lamek yang beda. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain. Bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, ini menunjukkan kepada kita betapa jatuhnya, betapa rusaknya zaman itu dibandingkan dengan zaman kita sekarang. Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Kita dengar itu aja udah jijik kan? Bayangin, suami kamu pulang, mungkin saya tidak boleh berbicara tentang suamimu, tapi seorang suami yang pulang lalu mengatakan, hai you istri Samuel, dengarkan aku, dengarkan apa yang saya telah lakukan hari ini. Pasanglah telingamu kepada perkataan ini. Dan lihat apa yang dia katakan di sini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Memar yang ringan dalam luka, dalam bahasa aslinya. Dia hanya lukai saya dengan ringan dan saya membunuh dia. Membunuh seorang anak muda karena ia memukul aku sebab membengkak aku. Apakah ini hal untuk dibangga-banggakan? Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Jadi lihat, moral dan etika udah gak ada. Yang mereka pedulikan hanya kesuksesan saya sendiri. Kalau saya bahkan harus injak-injak anak kecil ini, tapi selama saya yang bertahan, ya itu pola pikirannya di waktu itu. Jadi Kain, dia memperanakan 3 anak lelaki, Yabal, Kain memperanakan keturunan dan Lamek ada 3 anak putra. Dan kita akan pikirkan mengenai 3 anak ini, Yabal, Yubal, dan Tubal Kain. Yabal itu terkenal untuk apa? Yabal adalah
Bapak, di saat kita katakan Bapak sesuatu, artinya apa? Artinya dia yang menciptakan atau yang memulaikan atau yang paling hebat gitu. Jadi Bapak musik klasik, bantu saya di sini. Kalian boleh tertidur tapi jangan bikin saya ngantuk juga. Siapa Bapak musik klasik? Siapa? Madonna? Beethoven? Mozart? Ya kan? Yabal adalah bapak mereka yang punya peternakan. Peternakan itu apa? Ekonomi kan? Mungkin seperti hmm, Bill Gates di zaman itu, Warren Buffett di zaman itu, saya tidak tahu. Saya tidak mau kasih nama yang cemar kepada orang-orang itu. Yuval? Yuval? Seni? Mungkin industri hiburan, K-pop, Hollywood? Iya kan? Bapak artinya paling tinggi, paling puncak, paling hebat. Industri hiburan. Nah, bagaimana dengan tubal kain? Tukang tembaga dan besi. Kira-kira dia buat apa dengan besi dan tembaga ini? Senjata, senjata besi. Jadi militer kan? Sekarang mayoritas orang yang hidup di bumi ini sedang sekolah untuk salah satu 3 alasan ini. Kalau kamu inginkan apa? Kalau kamu pilih satu dari 3 ini, yang mana yang kamu akan pilih? Ekonomi? Kan uang beli semuanya? Konsep seperti itu? Atau dunia hiburan? Populer? Jadi tenar? Membuat kita terkenal? Itu juga membawa uang kepada kita dan kuasa. Kalau militer? Coba pikirkan hal ini militer. Kuasa dari dunia ini saat sekarang, mereka memiliki apa? Bom nuklir kan? Mereka ada tenaga militer. Yang mana? Kita sedang hidup untuk yang mana dari antara 3 ini? Dunia saat sekarang hidup untuk ini. Maaf. Amerika, 3-tiganya? Ada kan yang orang katakan American Dream, mimpi Amerika. Ya kan? Bukan hanya negara Amerika. Menurut aku, semua orang sedang mencari ini. Mau kita mengakui atau tidak. Bandingkan itu atau bandingkan perumahan, tetangga atau negara ini. Di negara ini orang sedang menyembah. Kita mau hidup di mana yang mana? Orang-orang ini mengatakan bahwa mereka lemah, rapuh, tetapi saya menyembah Tuhan. Dibandingkan dengan orang-orang ini, ekonomi, mereka itu miliarder di sana. Lalu ada hiburan, K-pop, Hollywood, orang-orang yang terkenal dan sangat fun, sangat menarik. Dan lalu kuasa militer, ada keamanan, perlindungan, keamanan negara. Jadi kita ingin pilih dunia yang mana, kita mau hidup di yang mana. Ya, lupakanlah mengenai jawaban yang benar sekarang. Tapi tubuh kamu saat ini arahnya kemana? Hidup saya ini sekarang arahnya kemana? Sedang menuju ke arah mana? Tapi apa yang terjadi kepada mereka? Tiba-tiba hanya ada 8 generasi yang tertulis di pasal ini. Ada 10 generasi dan seterusnya di Kejadian pasal 5. Berlanjut terus, tetapi silsilah ini tiba-tiba berakhir. Tuhan tidak peduli mereka hidup berapa tahun, kapan mereka memperanakan anak. Bayangkan, kesayanganmu, suamimu atau istrimu lupa tentang hari ulang tahun pernikahanmu. Angka-angka ini penting kan? Menurut kita, apa kita pikir angka-angka di dalam Alkitab kita bisa abaikan? Angka-angka ini penting. Coba kamu lupakan angka-angka yang penting dengan istri atau suamimu. Hari ulang tahun dia misalkan. Apa yang terjadi kepada kamu? Beruntung kalau kamu masih bisa tidur di atas sofa.
Jadi Tuhan tuh tidak peduli mengenai orang-orang ini. Berapa umurnya, tapi tiba-tiba berakhir begitu aja. Dan berakhirnya di mana? Kita berduga mungkin di zaman air bah. Semuanya tiba-tiba berhenti di situ, di zaman Nuh. Tetapi benih yang jahat dari setan itu berlanjut terus. Bagaimana? Melalui filsafat, ideologi, cara hidup, dan melalui pernikahan di dalam Alkitab. Itu berlanjut terus. Ingat kan, saya bilang ini bukan, sebenarnya tidak harusnya silsilah lahiriah, tetapi ini adalah silsilah rohania dari perjanjian. Jadi nggak tahu gimana, cara hidupnya itu menurun. Dan setiap orang yang baik, tetapi karena mereka keturunan Adam yang telah jatuh, mereka memperanakan kan. Dan ada benih-benih yang berbeda yang keluar. Nuh itu punya 3 anak putra. Dari 3 anak itu ada satu yang namanya Ham. Apa yang terjadi kepada Ham? Di asap. Bercanda. Maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Mari kita buka Kejadian pasal 10. Saya tidak tahu akan mengefek kalian seperti itu. Oke, Kejadian pasal 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Oke, ada 4 anak putra dia. Namanya apa? Kush, Put, Misraim, dan Kanaan. Ya kan? 4 anak putra. Mari kita lanjut baca. Ayat 8. Kush memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, di sini kata di hadapan dalam bahasa Ibrani bisa diterjemahkan sebagai melawan. Kalau di hadapan itu seperti menghadapi Tuhan, muka dengan muka. Di saat kita di depan muka Tuhan gitu. Ingat gak pernah nonton WWF atau WWE? Seperti mereka ingin menantang gitu. Saya akan pukul kamu gitu. Jadi menghadapi, menentang Tuhan. Jadi pemburu gagah perkasa. Jadi di zaman itu binatang buas, musuh-musuh, dan pemburu gagah perkasa itu yang memburu mau itu musuh atau binatang buas, itu dianggap pahlawan di zaman itu. Dan Nimrod itu pahlawan untuk orang di zaman itu. Jadi Kush menjadi bapaknya Nimrod yang menjadi pahlawan orang-orang di zaman itu dengan menentang dan melawan Tuhan. Dan mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Tahu kan menara Babel dan Erek dan Akkad, semuanya di tanah Siniar. Dan dari negeri itu ia pergi ke Asyur lalu mendirikan Niniwe. Kita lihat semua nama-nama yang tidak baik di sini. Jadi Kush itu menjadi bapaknya Nimrod yang menentang Tuhan, dan dia mulai kota dia yang pertama yang namanya Babel. Menara Babel itu apa? Apa tujuan membangun menara Babel? Untuk melawan Tuhan. Kalau lebih spesifik lagi, mereka bilang kita akan menyembah Tuhan. Jadi itu kan seperti zigurat, seperti menara yang bentuknya itu spiral ke atas. Biasanya di paling atas tuh ada kuil untuk menyembah semacam dewa atau Tuhan gitu. Dan mereka bilang kita akan naik ke Tuhan. Kita akan naik ke sorga dengan usaha kita sendiri. Dan yang kedua, kita ingin lanjut hidup dengan cara yang berdosa ini, tetapi kita takut dengan penghakiman. Maka
kita akan mencari jalan kita sendiri untuk menghindar penghakiman. Jadi ini pola pemikiran orang-orang yang membangun Menara Babel. Mari kita tanya diri kita sendiri, apakah ada orang-orang yang sedang membangun Menara Babel hari ini? Saya tidak mau bertobat, saya ingin lanjut hidup sesuai dengan kenikmatan saya, sesuai dengan keinginan saya, tetapi saya masih ingin menghindari penghakiman. Jadi kita membuat sistem kita sendiri. Sistemnya adalah membangun menara yang cukup besar untuk bisa selamat seandainya ada air bah lagi. Jadi orang-orang ini sudah pasti tidak baca Alkitab kan? Sebab Tuhan udah kasih tahu kepada Nuh, saya tidak akan menghakimi dunia dengan air bah lagi. Tetapi ya itu pola cara pikir orang-orang di zaman itu. Kalau si Put juga adalah nenek moyang dari bangsa-bangsa kafir nantinya, orang-orang yang tidak percaya, tetapi Misraim itu adalah nama Ibrani untuk Mesir. Kanaan kita udah tahu, dari Mesir kan muncul Firaun. Dan Kanaan, 7 suku Kanaan itu terkutuk oleh Tuhan. Ini di Kejadian pasal 10 ayat 6 dan seterusnya. Dan setelah Nuh, kita lihat Abraham. Abraham memperanakan 2 anak putra, dan anak perjanjiannya adalah Ishak, tapi anak yang satu lagi adalah Ismail. Sekali lagi, seorang anak yang dia memperanakan dengan tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak memelihara firman Tuhan. Sekarang mari kita buka Kejadian pasal 21 ayat 9 dan ayat 21. Kejadian 21 ayat 9 mengatakan, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Nah, sedang main ini dalam bahasa aslinya bukan bermain, tetapi Ismail seperti meledek si Ishak. Jadi si Ismail, ibunya kan Hagar. Hagar itu keturunan Misraim. Oke, jadi keturunan Ham dan Misraim. Maka Hagar dan Ismail. Oke, terus di ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Saya bukan menentang pernikahan internasional di sini, tetapi dari sudut pandang Alkitab di zaman ini, Tuhan bilang umat Israel itu, umat Tuhan, harus menikah dengan umat perjanjian. Jadi ini sedang bicara mengenai iman kita. Ingat gak Raja Salomo? Salah satu alasan kenapa dia jatuh atau kerajaan dia menurun itu adalah karena semua istri-istri dan selir-selir yang dia miliki dan berhala-berhala yang istri-istri ini bawa yang mempengaruhi dia. Jadi apapun, bahkan dalam pernikahan kita tidak boleh izinkan orang kafir atau penyembahan berhala atau filsafat sekuler dan kepercayaan seperti itu mempengaruhi dan mengukir keluar iman kita. Amin. Jadi Ismail ini menikah atau nyambung dengan Misraim, Ismail kan. Dan setelah itu, setelah Abraham, Ishak melahirkan 2 anak putra juga. Abraham sebenarnya lebih dari 2 anak putra kan, tapi kita hanya bicara mengenai 2 anak yang pertama. Jadi Ishak punya 2 anak putra kembar, Yakub itu yang menerima perjanjian. Dia yang melanjutkan perjanjian. Tetapi dia memperanakan Esau. Mari kita buka Kejadian pasal 36 ayat 6. Dan selanjutnya ayat 1 dan 2 dulu. 1 sampai 3. Kejadian 36 ayat 1 sampai 3.
Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon, orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon, orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Nah, kita lihat Esau menikah 3 istri, dan 2 itu dari anak perempuan Kanaan, dan yang 1 dari anak perempuan Ismail. Jadi sekarang 3 keluarga ini menjadi satu keluarga melalui Esau. Sangat berkuasa kan sekarang. Dan saya menyebutnya Ham, Ismail, saya sebutnya itu Joker Syndrome. Sindrom Joker. Pernah nonton film Joker? Si Joker itu, dia punya banyak masalah. Di dunia ini juga banyak masalah. Masalahnya adalah sindrom Joker. Aku adalah korban masyarakat, aku korban sistem, aku korban gereja, aku adalah korban. Maka apapun yang aku lakukan itu dibenarkan, meskipun itu berdosa atau jahat. Aku bisa dibenarkan karena aku didorong untuk melakukan itu. Jadi sindrom Ismail, sindrom Ham, dan Esau. Tapi mereka tidak sadar dari mulanya mereka tuh tidak memiliki hormat atau hati untuk firman Tuhan atau perjanjian Tuhan. Bagian itu mereka lupakan atau menghapus, dan mereka mulai dengan hanya di mana mereka itu adalah seorang korban. Dari sini muncul, ingat kan, Esau itu adalah bapak Edom, dan kalau kita baca lanjut kita bisa lihat Amalek. Amalek dilahirkan ke Esau. Lihat gak? Lihat gak di sini? Untuk nggak buang waktu, saya biarkan kamu untuk cari ayatnya. Ada di dalam situ. Amalek itu anak dari Esau. Amalek. Dan kalian tahu gak, orang Amalek itu sedang lakukan apa? Amalek itu adalah orang-orang yang ingin menghancurkan Israel waktu di padang gurun. Umat yang Tuhan suruh Yosua berperang, dan Tuhan bahkan izinkan matahari untuk tetap tidak turun, dan itu melawan Amalek. Dan ingat apa yang Tuhan kasih tahu kepada Raja Saul untuk lakukan apa waktu dia berperang dengan orang Amalek. Tuhan bilang hapuskan mereka semua, bunuh mereka semua. Tapi dia tidak nurut, dan banyak orang tidak suka Tuhan di perjanjian lama karena Tuhan melakukan hal itu. Karena mereka bilang itu tidak adil, kok Tuhan tega banget, itu kan bayi-bayi yang tidak bersalah dan binatang yang tidak bersalah, binatang yang lucu. Wah, Tuhan tidak memiliki hati, Tuhan penuh murka, Tuhan itu tidak adil. Tapi Tuhan itu tahu benihnya. Benih itu, kalau kita biarkan benih itu untuk bertumbuh, benih itu akan membunuh bahkan umatnya sendiri. Benih-benih yang baik. Saul tidak mengerti hal itu. Dia bertindak sesuai dengan kelemah lembutan manusiawi dia, kebaikan manusiawi dia. Dan karena itu Tuhan bilang, kamu tidak bisa menjadi rajaku. Tapi mari kita lihat apa yang Saul lakukan. 1 Samuel pasal 15 ayat 8. Saya bacakan. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Lalu alasan mereka adalah, oh kita mau pakai domba ini untuk menyembah Tuhan, untuk kasih korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi Saul itu selamatkan Agag, raja, garis keturunan rajani dari
orang Amalek. Dan tebak balasannya mereka apa? Esther pasal 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasyawaros dan pangkatnya dinaikkan. Jadi Haman mungkin di zaman itu belum dilahirkan waktu di zaman Saul kan, tapi Agag dan semua bayi-bayi itu yang diselamatkan. Benih itu berlanjut terus, dan Haman sedang ingin melakukan apa? Membantai, menghabiskan, menghancurkan, dan membakar semua benih-benih umat Israel. Dan sekarang mari kita lihat. Esau itu menjadi bapak orang-orang Edom kan? Edom setelah itu menjadi Idumea, orang-orang Idumea. Idumea itu diinjili atau dipaksa ganti agama menjadi agama Yudaisme. Idumea itu ada di sebelah selatan Kanaan, selatan Israel, dan waktu zaman antar perjanjian, zaman Persia dan setelah itu Roma, Yunani dan Roma periode itu, umat Israel waktu mereka ada kuasa, mereka mentaklukkan tanah itu yang di sebelah selatan dan memaksa orang Idumea itu menjadi agama Yehudaisme. Tapi Idumea sebenarnya tidak mau, tapi dipaksa. Dan mereka itu akhirnya menjadi pembantu kepada raja-raja orang Yahudi, raja dan penguasa. Dan setelah itu salah satu anaknya, anak dari Antipater, yang adalah pembantu pribadi kepada raja dan imam besar di zaman itu, dia memperanakan dua anak putra. Anak pertama namanya Faisal, anak yang kedua namanya Herodes. Jadi dari Edom ke Idumea ke Herodes. Dan Herodes itu mengambil keuntungan dari korupsi orang Yahudi dan mengeklaim hak atau mengeklaim jalan pintas yang tepat ke Kaisar Romawi. Dan dia menjadi raja orang Yahudi. Itu Herodes. Yesus. Apa yang Herodes lakukan? Lihat dari sini, kita bisa lihat Firaun kan? Aku akan menggunakan warna yang beda di sini. Kita bisa lihat Firaun di sini. Apa yang dia berusaha untuk melakukan waktu Musa dilahirkan? Dia ingin membunuh semua anak-anak laki orang Ibrani. Itu yang setan sedang lakukan. Ini perang antara dua keturunan ini, dua benih ini. Setan itu menggunakan orang-orang ini untuk membinasakan benih yang ada kemungkinan akan melahirkan anak perjanjian itu. Jadi dia coba membinasakan semua anak-anak laki benih keturunan Israel. Setelah itu Ishmael dan Esau, Amalek, mereka berusaha untuk menghancurkan Israel di padang gurun, tapi itu tidak terjadi. Dan nggak tahu gimana, melalui Raja Saul mereka selamat, dan Haman muncul dan berusaha untuk membinasakan orang Israel di zaman Esther. Tapi itu juga tidak terjadi karena Tuhan memeliharakan keturunan dia, benih dia. Dan setelah itu Herodes datang, dan di zaman kelahiran Yesus, apa yang dia coba lakukan lagi? Dia binasakan anak-anak laki juga kan, benih itu. Dan apa yang Tuhan katakan melalui Ishak waktu dia sedang memberkati Esau dan Yakub? Siapa yang akan memerintah atas siapa? Esau memerintah atas Yakub atau Yakub memerintah atas Esau? Yakub memerintah atas Esau. Apa yang terjadi di sini? Umat Israel, siapa yang menguasai atas siapa? Ini keturunan Esau, ini keturunan Yakub. Siapa yang menguasai siapa? Dunia itu telah menjadi terbalik. Dan Yesus harus datang untuk balikan semua ke posisi yang benar. Dan setelah itu, Herodes yang mengatakan, kamu bukan raja yang benar.
Dan dari antara orang Israel, imam besar itu adalah imam besar palsu di zaman itu. Itu ada di dalam buku keempat, kelima, dan keenam. Buku kelima dan keenam di seri Sejarah Penebusan. Imam besar harusnya kan cuma ada satu, hanya ada satu, tapi ada Ananias dan ada Kaifas. Ananias itu adalah bapak mertua dan Kaifas itu adalah anak mantu lelaki. Mereka itu anggota keluarga. Posisi imam besar itu diturunkan dan dibeli dari Herodes. Jadi yang bayar paling besar kepada Herodes atau Pontius Pilatus akan terima posisi imam besar. Karena secara politik ini adalah kedudukan yang sangat berpengaruh, di mana kamu bisa menjadi sangat kaya dan sangat berkuasa. Dan imam besar palsu ini yang menghakimi Yesus dan mengatakan Yesus itu sesat. Jadi raja palsu menghakimi Yesus adalah raja palsu. Menurut kamu gimana? Benih setan ini, kuasa-kuasa kegelapan ini, apakah berhenti di situ saja? Atau berlanjut terus sampai hari ini? Berlanjut terus di dalam hidup kita. Setan itu berusaha sebaik mungkin untuk membinasakan benih dari firman Tuhan. Dan Yesus datang dan menjelaskan bahwa benih adalah firman Tuhan. Ini yang kita belajar dengan ayat ini kan. Ini ada di Lukas pasal 8 ayat 11. Di dalam perumpamaan penabur ini, Yesus bilang benih adalah firman Tuhan. Maka mulainya dari Taman Eden, perkataan apa? Perkataan siapa yang kita akan pelihara dan ikutin. Dan Matius pasal 13, kita akan baca ini dan kita akan selesai hari ini. Matius 13 ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpamanya orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dan di dalam perumpamaan Yesus, waktu menuai itu adalah hari penghakiman kan, akhir zaman. Jadi sampai waktu menuai, pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar, kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi dua benih akan berlanjut terus. Jadi setan menabur benih itu bahkan di dalam hati kita. Kita pikir kita baik, tidak. Setan menabur benih itu dan kita harus bisa belajar untuk membedakan dan memilih jalan yang benar.